Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2466 Amukan Jahat. Di tengah malam, Ye Chen meninggalkan Xianqi. Ketika dia muncul kembali, itu sudah menjadi puncak gunung, dan batu raja manusia tergantung di puncak gunung. Ketika dia tiba, sudah banyak orang di sana, lelaki tua King Yishui, seperti penjaga roh, menjaga raja dengan rajin, selalu berharap raja segera bangun. Pikiran orang tua, keluarga Ye Chen tahu, mereka tidak menjaga raja, mereka jelas menjaga koleksi, sumber daya raja tidak terhitung jumlahnya, tetapi semuanya adalah harta yang tak ternilai harganya. Kedatangannya membuat mata semua orang berbinar. Aku ingin menukarnya dengan bayiku, kata Ye Chen dengan santai, pindah ke Renwang Sishi, memindai ke atas dan ke bawah, dan tidak lupa mengulurkan jarinya dan mengetuknya dengan ringan. Sangat akrab, mengapa kamu tidak memberiku satu atau dua salinan? Wajah orang tua itu menjadi gelap. Jika kamu mau, kamu bisa menukarnya dengan hartamu. Ye Chen terus mengatakan hal yang sama seolah tidak terjadi apa-apa. Ya, ambil harta itu sebagai gantinya. Chaos Cauldron muncul entah dari mana, melompat-lompat, dan ditendang oleh Ye Chen, tapi masih hidup dan sehat. Di sisi orang tua, semua tas penyimpanan dibawa keluar, tetapi ketika mereka mendengar tripod ini berbicara, mereka semua tertegun di sana, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Apakah kami salah dengar? Apakah orang ini berbicara? Aku tidak ingin metode asal batu abadi, tapi aku butuh senjata ajaib, kata Chaos Cauldron dengan riang. Pada saat ini, semua orang tua mendengar dengan jelas, apa yang terjadi secara kolektif, dan langsung mengabaikan Ye Dasao, hanya mengambil tripodnya ke samping, meletakkan tangan mereka di tangan mereka, dan melihat sekeliling dalam lingkaran. Mampu mengucapkan kata-kata, apakah pikiranmu berubah? Fuya meremas janggutnya. Dari sudut pandang ini, pasti begitu. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tua secara kolektif mendecakkan lidah mereka. Mereka sekuat senjata kaisar, dan sulit untuk curhat pada orang lain. Tripod ini bagus, dan kata-katanya halus, seperti Ye Chen. Senjata ajaib yang sama, mengapa celahnya begitu besar? Bos, mereka tidak akan memberikannya, teriak Chaos Cauldron. Beli dan jual. Semuanya sukarela. Jangan ribut. Semua orang tua dan tidak bermoral mengambil tas penyimpanan bersama. Itu semua adalah artefak magis. Jika artefak magis hilang, Anda dapat mengambilnya lagi. Perbaiki mereka, edisi kolektornya hilang, tapi benar-benar hilang. Semua orang merasa bahwa Tuan Muda Ye terus terang. Jadi, pada malam yang indah ini, seorang Kaisar Chu yang agung dan banyak tetua sekte Tianxuan menyelesaikan transaksi yang adil dan sukarela di depan Raja Manusia situ. Setelah menyelesaikan pekerjaan, semua orang pergi, dan mereka tetap menjaga raja. Adapun Ye Chen, dia tidak pergi, dia masih menatap Renwang situ. Memantulkan cahaya bintang, Human Kingstone bersinar terang, menyerap cahaya bulan, dan memelihara tubuhnya sendiri, memang sedang dalam proses transformasi. Ditemani seberkas angin harum, Zixuan datang dari langit dan mendarat di puncak gunung. Jiwa sisa permaisuri datang mengunjungi sisa jiwa kaisar, ini adalah pertama kalinya dia di sini. Masih di Nirvana. Ye Chen berdiri dan mengeluarkan guci itu. Zixuan berdiri diam, matanya yang indah menyipit sedikit, dan alisnya juga sedikit mengernyit, nafas surgawi. Ye Chen mengangkat alisnya sedikit ketika mendengar kata-kata ini, surgawi. Seperti yang diharapkan, Ying Jie seharusnya mencapai surga. Zixuan merenung, matanya dalam dan dalam, sisa jiwa permaisuri, mewarisi ingatan permaisuri, dan tahu lebih banyak rahasia. Menarik. Gumam Ye Chen pelan, jika Zixuan tidak memberitahunya, dia benar-benar tidak akan tahu. Jika Anda mengatakan itu adalah sisa jiwa kaisar, Anda hanya tidak mengambil jalan yang biasa, semua orang harus berada di dunia manusia, yang ini bagus, seseorang harus pergi ke surga, mengabaikan penghalang antarmuka. Meskipun dia terkejut dengan masalah ini, dia tidak terkejut. Siapakah Raja Manusia, Maha Tahu dan Cakap? Dibandingkan dengan dia mengirim Jining Suang ke alam semesta lain,
ini harus dirampok ke surga, yang hanya masalah sepele. Tapi dia tetap tidak bergerak, dia seharusnya melewati kesengsaraan, dan berubah menjadi batu. Tapi aku pernah ke Liu Dao. Ye Chen menyesap anggur, mengetahui bahwa Zixuan dapat memahami kalimat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, kegilaan dan bencana Yingji, orang-orang Yingji telah kembali, tetapi dia adalah satu-satunya yang tersisa. Dibandingkan dengan Liu Dao, Hong Chen jauh lebih awal. Dia setengah responsif dan telah kembali selama lebih dari 10 tahun. Jika Liu Dao juga kembali hari itu, tembok kota Nanchu pasti akan lebih hidup. Waktunya belum tiba. Zixuan berbisik, lalu terdiam, hanya diam-diam menatap raja segala raja, mengatakan bahwa waktunya belum tiba, sebenarnya datang dari mulut Di Huang, tubuh suci Dacheng lebih nyata, setengah bencana responsif negara memiliki variabel paling banyak, dan 6 jalur adalah variabel dari variabel. Zixuan datang dengan cepat dan pergi diam-diam, dari awal sampai akhir, dia tidak menyebut Di Huang. Ye Chen masih tidak pergi, melingkari sisi Renwang Sishi, bernapas dengan tenang. Di malam yang sepi, dunia luar masih hidup, dan masih banyak orang yang bertarung. Bakat dari Xuan Huang, Netherworld, dan Great Chu datang berkelompok. Pertarungan berjalan lancar. Ada banyak orang yang bersaing satu sama lain. Dan di kedalaman langit berbintang, banyak junior juga bertarung dengan kekuatan penuh. Pada hari ke-6, tersiar kabar bahwa tubuh matahari dan putra bumi bertempur lagi, setelah tidak kurang dari 800 ronde pertempuran, masih belum ada pemenang, dan tirai berakhir dengan kemenangan. Setelah itu, keduanya dirampok dan dipukuli dengan getah. Adapun yang terkena getahnya, itu adalah Tang San Xiao dan Ye Ling. Pembagian kerja antara dua harta hidup cukup jelas, jadi mereka tinggal melihat tubuh matahari dan anak bumi, dan menunggu keduanya kalah di kedua sisi pertarungan, merebut harta manusia, dan omong-omong, berikan sedikit darah kepada orang itu. Begitu saja, tubuh matahari dan anak bumi tidak memiliki ingatan yang panjang, dan mereka selalu dirampok. Pada hari ke-9, sebuah berita menyebar ke seluruh langit, dan generasi muda lainnya membuat janji untuk bertarung. Tapi kali ini, dapat dikatakan bahwa suami dan istri bertarung bersama, satu sisi adalah Tianzu dan Tianxia, sisi lain adalah Sun dan Taiyin, barisan 2 lawan 2, saya tidak tahu berapa banyak orang yang berlari untuk menonton. Perang. Tubuh Scotch, yang telah diam selama 200 tahun, muncul kembali di dunia. Meskipun dalam keadaan remaja, kekuatan tempurnya tak tertandingi. Ia memiliki bayangan tubuh suci. Adapun bintang tunggal Tianxia, dia juga menjadi objek perhatian dunia, terlalu banyak orang telah mendengar dan melihatnya, tetapi mereka belum pernah melihatnya bergerak, kekuatannya juga mengerikan, tidak lemah sama sekali. Pertempuran itu berlangsung sepanjang hari dan malam, tanpa pemenang maupun pecundang. Pada hari ke-16, keturunan lain dari Tianjiao lahir, dia adalah tubuh pertarungan yang berapi-api, sangat menakutkan, dia bertarung dengan putra bumi selama 300 putaran, tetapi dia tidak bisa memberitahu pemenangnya. Xiao Chen, yang merupakan tubuh guntur, juga pergi untuk melihat-lihat dan mengikuti tubuh api yang mengamuk sepanjang jalan, baru kemudian dia tahu bahwa garis keturunan ini masih memiliki warisan di dunia, dan telah banyak menurun dibandingkan dengan keabadian. Berbicara tentang dua garis keturunan ini, mereka sangat terkait. Asal-usul garis keturunan sangat mirip. Keduanya mewarisi gaya bertarung, dan mereka semua mempraktikkan cara perang. Mereka semua memiliki pencetus yang sama, Dewa Perang Xingtian. Pada hari ke-21, tubuh ilahi Dao Yuan lahir entah dari mana, menyebabkan kegemparan, itu adalah garis keturunan yang sangat kuno, yang dapat ditelusuri kembali ke akhir periode prasejarah, misterius dan kuat. Menurut rumor, tubuh Dewa Dao Yuan pernah bertarung dengan tubuh api yang mengamuk. Berbicara tentang situasi pertempuran, itu membuat dunia menghela nafas, badan perang Agni benar-benar dikalahkan, dan kehilangan langkah. Setelah itu, putra bumi pergi dan bertarung dengan tubuh ilahi Dao Yuan jauh di langit berbintang. Tidak diketahui apakah dia menang atau kalah, tetapi putra bumi tidak muncul selama beberapa hari setelah pertempuran itu. Baru 3 bulan kemudian dunia melihatnya di bintang fana kuno. Ketika dia bertanya tentang pertempuran besar, putra bumi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pada bulan kelima, penjahat lain dari generasi muda muncul di dunia. Itu adalah tubuh iblis, yang dikenal oleh dunia sebagai fisik iblis 9 neter. Keadaan iblis sangat mendominasi. Dia pernah bertarung dengan fisik ilahi Dao Yuan,
dan keberhasilan atau kegagalannya tidak diketahui. Pada bulan ke-6, seorang pemuda brutal datang dari kedalaman langit berbintang dengan tongkat tulang, dia bertelanjang dada dan hanya setingkat orang suci, tetapi dia melukai seorang raja suci tua dengan tongkat. Itu adalah tubuh buas Huntian dengan darah yang sangat mendominasi. Dia adalah penguasa yang sangat suka berperang. Dia telah dipukuli dan dilumpuhkan berkali-kali di sepanjang jalan. Hanya sedikit orang di level yang sama yang bisa menerima pukulan keduanya. Dia pernah bertarung melawan tubuh manusia. Matahari setelah pertempuran, palu jatuh, dan tubuh matahari memuntahkan darah. Orang barbar, salah satu dari 8 suku kuno, datang dari jauh dari Xuan Huang, dan sangat bersemangat ketika mereka menemukan tubuh orang barbar Huntian. Mereka adalah saudara laki-laki dari Kaisar Men, dan mereka disegel selamanya. Pada bulan ke-7, dalam legenda dunia, ada tubuh peri lain, tubuh peri Zifu yang legendaris, gumpalan energi peri Zifu, cukup sombong, bahkan tubuh yang mendominasi dari tubuh barbar Huntian dapat dibelah. Rumor memiliki bahwa dia pernah bertarung dengan tubuh Dewa Dao Yuan, dan tidak diketahui siapa yang lebih lemah dan siapa yang lebih kuat. Pada bulan ke-9, tubuh Xiantian Dao datang ke dunia, dan itu juga merupakan karakter yang kejam. Menurut legenda, ketika tubuh Dao bawaan lahir, ada penglihatan di langit. Sejak lahir, Dao Yun telah sepenuhnya dibentuk oleh alam. Afinitasnya terhadap Dao jauh lebih besar daripada darah apapun, dan bakatnya bisa berseru melawan langit. Fisik 9 Serenity Demon yang bertarung dengannya sengsara, dan sebelum pemenang diputuskan, dia terluka di sekujur tubuhnya. Setelah pertarungan pertama, dia tidak ingin bertarung untuk kedua kalinya, itu terlalu kuat. Pada bulan ke-10, seorang pemuda berbaju putih datang dengan seekor bangau, dia tidak memiliki darah khusus, tetapi dia terhuyung-huyung dengan telapak tangannya. Di hari-hari berikutnya, Tian Jiao dan penjahat sering muncul, dan ada banyak tubuh abadi kuno dan tubuh dewa, yang masing-masing lebih mendominasi daripada yang lain, seperti bintang yang menyilaukan, memantulkan langit berbintang yang luas. Para pelaku kejahatan hidup bersama dalam kehidupan yang sama, jadi hidup. Para tetua lelah berkelahi, jadi mereka diganti, baik dalam perkelahian, atau dalam perjalanan ke perkelahian, tidak ada yang akan diyakinkan oleh yang lain. Orang-orang berbakat keluar dari generasi ke generasi. Kalimat ini, setiap kali ada monster, para tetua akan mengatakannya sekali. Sejak bertahun-tahun yang lalu, mereka telah dipukul dengan sangat keras oleh generasi pelaku kejahatan Ye Chen sehingga mereka tidak dapat mengangkat kepala. Sebelum mereka dapat menarik napas, para pelaku kejahatan dari generasi selanjutnya telah melanjutkan mitos tersebut. Pantai. Oleh karena itu, ini adalah dunia emas, dan bahkan jika tidak ada yang terbukti menjadi kaisar dalam 3 generasi dunia emas, itu pasti akan meninggalkan jejak yang kuat dalam catatan sejarah. Mereka memalukan, dan generasi muda yang telah hidup bersama para pelaku kejahatan ini selama sisa hidup mereka bahkan lebih memalukan lagi. Misalnya, Si Enan, putra Si Eyun, Si Tuyun, putra Si Tunan, dan Siong Xiaur, putra Siong Er, semuanya pincang saat kembali dari langit berbintang. Puncak Gunung Tian Xuanmen. Ye Chen meletakkan wajahnya di tangannya, dan menatap Ren Wang Xixi dengan penuh semangat, matanya merah, dan dia menatapnya siang dan malam, tetapi batu itu baik-baik saja, tidak ada yang berubah. Di malam hari, bintang-bintang bersinar terang, dan bebatuan yang juga diwarnai juga bersinar terang. Di malam yang sunyi, suara jalan besar dan surga yang keluar dari bebatuan cukup halus, dan banyak penglihatan tampaknya tersembunyi. Ini adalah tanda transformasi selangkah demi selangkah, tetapi saya tidak sabar menunggu nirwana itu. Tidakkah kamu melihat bahwa tubuh biadab kecil itu tidak sekuat biasanya? Ada juga tubuh Dewa Dao Yuan, cabang dari hukum abadi Dao Yuan, melampaui langit, benar-benar penjahat. Di puncak gunung, selain itu Ye Chen, ada pria kecil lainnya, pria itu, Xiao Linghua, yang mengobrol tanpa henti ketika dia datang ke sini, mengobrol satu demi satu, cukup bersemangat, membicarakan hal-hal menarik dari tahun lalu. Tidak menyombongkan diri, para pelaku kejahatan dari seluruh dunia dalam 1 tahun terakhir, darah mereka, kekuatan di belakang mereka, asal-usul mereka masing-masing, apakah mereka punya istri atau tidak, dan apakah mereka sudah menikah semuanya telah diperhitungkan. Air liur yang disemprotkannya beterbangan ke seluruh langit, Ye Chen hanya mendengarkan dengan bosan. Ketika mereka tiba, mereka tidak mendengar lagi desas-desus tentang Ye Fan dan Yang Lan,
kecuali bahwa setelah pertempuran dengan Tai Yin dan Sun, mereka menghilang. Diok Yuanshen masih ada, tetapi mereka tidak tahu di mana mereka berada. Meskipun dia bosan, dia tidak bisa menahan nafas, harimau yang berjongkok, naga yang tersembunyi, tidak hanya para leluhur, tetapi juga generasi muda, jika diberi cukup waktu, mereka pasti akan mampu menciptakan kecemerlangan baru. Ku bilang, Ye Lingmu tidak asli. Ada dia di setiap pertempuran besar, dan pria kecil hitam gemuk itu. Itu adalah pertandingan yang dibuat di surga. Mereka tidak berkelahi dengan orang lain. Mereka hanya memukuli orang dengan getah, dan mereka mengatakannya dengan kejam. Tidak tahu berapa banyak junior yang telah dibunuh oleh mereka. Xiao Lingwa masih berbicara, lidah di pipi, dia adalah penonton, dan dia adalah seorang kaisar semu, dia bisa melihatnya dengan sangat jelas, membayangkan para junior yang dipukuli di linglung, itu menyakitkan. Seperti yang diharapkan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya melepaskannya. Setan kecil di dunia. Dia memenangkan biografi aslinya, jika dia tidak melakukan sesuatu di langit berbintang, dia tidak akan menjadi Ye Ling, putri kesayangannya, katanya dengan lega. Mengapa? Xiao Lingwa menghela nafas dan membuka mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan apa yang ingin dia katakan. Jika dia tidak mengatakannya, Ye Chen juga tahu bahwa jika dia ingin berbicara tentang Long Wu, dia mungkin akan dipukuli oleh tubuh abadi lagi, jadi tidak perlu bertanya, hanya mengandalkan imajinasi, dia tahu Long itu jauh dari menjadi lawan. Untuk hal-hal seperti ini, Xiao Lingwa sebelumnya telah melaporkan situasinya sesekali. Setelah sekian lama, lelaki kecil ini tidak mau repot-repot berbicara lagi. Tidak hanya Ye Chen yang terbiasa, tapi dia juga terbiasa. Dia dipukuli setiap saat. Jika Kaisar Naga masih hidup, dia pasti akan melakukannya, tegur dia. Menabrak. Ketika Ye Chen memikirkannya, dia tiba-tiba mendengar suara air mengalir, yang cukup jernih. Saat dia melihat ke samping, cahaya di matanya menjadi lebih bermakna. Yang disebut suara air mengalir sebenarnya adalah suara kencing. Bayi roh kecil tanpa wajah dan tanpa kulit sedang menuangkan air ke atas batu raja manusia. Sekilas, dia kecil. Ayam, sangat kecil dan menyentuh. Dingin. Xiao Lingwa bergidik dan tertawa menjijikkan. Tuan muda Ye cukup sadar diri. Dia sudah memotret adegan itu dengan 6 jalan samsara. Ketika raja kembali di masa depan, dia harus menunjukkannya kepada orang lain dan mengobrol baik dengan Xiao Lingwa. Retakan. Diiringi bau pesing, terdengar suara berderak, seolah ada yang pecah, yang membuat mata Ye Chen berbinar. Memang, ada sesuatu yang rusak, tepatnya, batu raja manusia retak. Oh. Anak laki-lakiku memiliki kekuatan gaib ketika dia buang air kecil. Mata kecil Lingba bulat. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia seharusnya menuangkan air ketika dia datang ke sini beberapa kali sebelumnya. Bukan untuk menyombongkan diri, itu bisa menenggelamkan raja. Retakan. Di bawah tatapan mereka berdua, batu terbaik sering pecah. Ketika kerikil memudar, keduanya melihat seorang lelaki kecil dengan bokong telanjang, merah muda dan berdaging, tidur nyenyak, dan seluruh tubuhnya diselimuti Taoisme. Tak perlu dikatakan, si kecil ini adalah Raja Rakyat. Apakah ini termasuk melompat keluar dari retakan di bebatuan? Xiao Lingwa mengangkat alis kecilnya. Sebelum Ye Chen menjawab, dia segera mengulurkan tangannya, meraih kaki Raja penjahat itu, mengangkatnya, meletakkannya di depan matanya, dan melihatnya dengan rasa ingin tahu, apakah orang ini benar-benar seorang raja. Episode 2467 Raja Penjahat. Wah. Di malam yang sunyi, tangisan bayi memenuhi gerbang Tianxuan. Kemudian terdengar suara angin yang bertiup kencang. Kaisar datang, para dewa datang, Dewi Kunlun, Dewa Pedang Surga, mereka semua datang, dan seluruh gunung dipenuhi dengan semua orang tua. Tidak ada yang berbicara, mereka hanya menatap boneka kecil di tangan Ye Chen, menangis kesakitan. Ini adalah Raja Rakyat. Di mata semua orang, sepertinya kalimat seperti itu terukir, seharusnya tidak. Bagaimana dengan transformasi? Bagaimana dengan nirwana? Mengapa semakin panjang dan kecil? Nima ini lucu. Cewek ini, ayam, harus diwarisi dari nenek moyang. Yang suci melangkah maju, dan menjentik adik laki-laki raja. Wow! Raja penjahat, yang sudah menangis kesakitan, menangis lebih pedih, dengan air mata mengalir di wajahnya. Melihat hal tersebut, sekelompok orang tua dan oknum pun ikut menggosok tangan, ingin sekali mencoba. Diji masih mendominasi,
dan dengan tamparan di wajahnya, puncak gunung langsung dikosongkan. Kaisar dan Dewa Jenderal yang sedikit andal telah menyipitkan mata, dan mereka dapat melihat bahwa Raja Penjahat ini tidak memiliki ingatan, apalagi siapa dia, seperti bayi yang baru lahir, yang akrab dengan dunia aneh ini. Tanpa kewarasan, hanya rasa ingin tahu yang tak berujung. Suasana di tempat kejadian sempat canggung. Berapa banyak orang yang menunggu kembalinya Raja Manusia, tetapi mereka menunggu batu, oke. Saya menahan semuanya, tetapi boneka kecil muncul dari celah-celah bebatuan, yang terlalu banyak. Ayo rebus dalam panci. Dilau menyentuh dagunya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah kata-kata itu jatuh, orang ini juga terbang keluar dari gunung. Orang yang melakukan serangan itu masih Diji, dia tidak tahu dari mana kemarahan itu berasal, dan mulai bertarung pada kata pertama ketidaksepakatan, dan semua orang tua yang hadir tidak berani bersuara, karena takut bahwa mereka juga akan terbang keluar. Saat berbicara, Zixuan juga datang, seolah-olah dia telah melihat penglihatan sebelumnya. Namun, ketika dia melihat Raja Penjahat, dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Juga, di era ini, ada 3 sisa jiwa dari Kaisar Agung, satu adalah penguasa naga, satu adalah Raja Manusia, satu adalah dia, satu tidak pasti, dan yang lainnya diubah menjadi boneka, jadi itu normal untuknya. Menjadi miliknya. Ayo, kamu bawa. Kata Ye Chen, menyerahkan Raja Penjahat itu kepada Dong Huang Taixin, menoleh dan pergi, sungguh hantu, dia menjaga raja selama hampir setahun, tetapi berakhir seperti ini nah. Jika aku tahu ini sebelumnya, saya mungkin juga tinggal di Xianqi, di mana saya tidak melakukan apa-apa, dan saya masih bisa menggoda menantu perempuan saya. Dong Huang Taixin mengalami batuk kering, dan kesannya tentang raja dalam ingatannya telah banyak berubah dibandingkan dengan Fuxi yang malang di masa lalu. Raja kecil ini sangat imut, dan membuat orang merasa keibuan. Perasaannya juga merupakan perasaan semua kaisar semu. Meskipun Raja Manusia pantas dipukuli, tetapi melihat pria kecil ini saat ini, dia benar-benar tidak berpikir untuk memukulnya, sebaliknya, dia ingin naik, menyentuh wajah kecilnya, menyodok perut kecilnya, dan kemudian, memantulkan Little Chicken-nya. Wah wah wah. Ketika semua orang menonton, Raja masih menangis, seolah-olah dia banyak dianiaya, wajahnya berlinang air mata. Dia mungkin lapar, beri dia susu. Fuya meremas janggutnya. Setelah kata-kata itu jatuh, orang ini juga pergi ke langit, tetapi yang menembak bukanlah Kaisar, tetapi Dewi Kunlun, yang diam seperti Dewa Pedang, dan ingin pergi ke langit, jadi dia memberi Fuya pedang lain. Lagi pula, Raja Penjahat masih dibawa pergi dan diundang ke aula leluhur, ketika leluhur mengaku, mereka semua kembali dari bencana, mengapa kamu begitu luar biasa? Di sini, Ye Chen telah kembali ke Xianqi. Dia tidak tahu apa yang terjadi, dan ada api di hatinya. Ingin memarahi ibumu. Dewa sialan ini benar-benar mempermainkan orang, raja orang pasti tahu rahasianya, tapi kebetulan berbentuk boneka, jenis tanpa ingatan, yang sangat menyebalkan. Di kolam peri di malam hari, airnya beriak, dan hujan serta kabut masih ada. Ji Ningsuang belum bangun, dan dia belum membuka matanya sejak malapetaka Kaisar Zun dalam setahun. Selain mengumpulkan Dao Yun dan membuka dunia kecil, dia telah mengkonsolidasikan kultivasinya dan menjadi sangat ulet. Cusuan dan yang lainnya ada di sana, pada dasarnya dalam keadaan bersila dan mata tertutup, mereka belum bangun selama setahun dengan menjentikkan jari, dan pikiran mereka mengembara di alam Dao. Yang membuat Ye Chen senang, Sangguan Yuer memiliki perubahan terbesar ketika dia menyadari Dao tahun ini Dao Yun yang terakumulasi selama bertahun-tahun telah mencapai titik kritis, dan dia dapat segera menerobos hanya dengan satu pikiran. Mengatakan itu adalah sebuah pemikiran, dan dia benar-benar memiliki pemikiran. Dengan pemikiran ini, ketiadaan tiba-tiba mendengar ledakan, langit berbintang penuh bintang langsung tertutup awan gelap, guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya pecah, kilat menyambar dan bergemuruh, bercampur dengan rasa paksaan kehendak. Seberangi bencana. Sangguan Yuer terkekeh, Ma Liu berlari keluar dari kolam peri, dan langsung pergi ke langit berbintang di luar dacu bahkan dia tidak tahu bahwa momen pencerahan, tahun pencerahan, ternyata merupakan hasil yang positif. Ye Chen tersenyum, melonjak, dan mengikuti masa lalu. Di langit berbintang, ratusan juta petir telah muncul. Sangguan Yuer, yang dulu periang, tidak lagi memiliki senyum main-main, tetapi lebih khusyuk dan hikmat.
Dia mengenakan pakaian perangnya dan mengambil pedang peri. Hati Tao itu abadi, dan tubuhnya abadi, kata Ye Chen melalui transmisi suara. Istri Ye Chen, dia tidak menerima dirinya sendiri. Sangguan Yuer tersenyum manis dan menyerang kehampaan. Cara kekaisaran dan teknik abadi yang dia kembangkan akhirnya berguna. Dia bermandikan guntur dan kilat di langit, tetapi dia berjuang sepanjang jalan, tenggelam oleh lautan guntur lagi, dan terbunuh lagi dan lagi-lagi. Ada beberapa biksu yang lewat, melihat bahwa yang melewati malapetaka adalah Sangguan Yuer, dan melihat barisan malapetaka, mereka cukup tenang. Satu-satunya hal yang harus disalahkan adalah bencana Jining Suang sebelumnya terlalu mengerikan. Dibandingkan dengan Dongshen, bencana Sangguan Yuer jauh lebih rendah. Dari segi level, itu beberapa level di belakang. Namun, pencuri Sangguan Yuer mencoba untuk memperjuangkan semangatnya, dan dia benar-benar memprovokasi badan hukum kaisar. Orang-orang di dunia kagum, dan mereka yang sudah pergi juga berbalik, ekspresi mereka heran di antara menantu perempuan Ye Chen, bakatnya lemah, jauh di bawah level anak-anak kaisar, tetapi dia memprovokasi hukum dari jalan kaisar perampokan membuktikan bahwa Sangguan Yuer milik kelas putra kaisar. Tidak hanya dunia, tetapi bahkan Ye Chen tertegun, berpikir bahwa setelah bencana guntur, dia akan maju untuk menjemput orang siapa yang mengira bahwa hukum cara kaisar telah memanifestasikan dirinya, dan dia adalah kaisar agung dari klan roh. Aku termasuk kelas putra kaisar. Sangguan Yuer membuka mulutnya, dan dia tidak tahu apakah itu kejutan atau keterkejutan, tidak peduli yang mana, dia tertangkap basah, yang terlalu mengejutkan. Jangan malu, kata Ye Chen nyaring. Sangguan Yuer terkejut bangun, hanya untuk melihat bahwa Kaisar Ling telah menyerang, dan dia membalas dengan serangan pedang. Tubuh Sangguan Yuer diperbaiki, diberkati oleh banyak teknik abadi, dan pola abadi kuno diukir di antara alisnya, dia bahkan tidak bisa melawan seorang kaisar, bagaimana dia bisa memiliki wajah untuk menjadi istri Ye Chen. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit berbintang terguncang, prestise kaisar menyebar, dan ruang tidak dapat menahan paksaan, dan runtuh sedikit demi sedikit. Dalam pertempuran ini, Sangguan Yuer bertempur dengan sengit, tetapi dia juga bermandikan darah dari tubuh hukum kaisar. Setelah melalui baptisan malapetaka, di dalam darah, dia terlahir kembali dari abu dan menjadi nirwana di langit. Setelah suara gemuruh menghilang, Ye Chen melangkah maju dan membantu Sangguan Yuer yang akan jatuh, dan terluka parah. Lagi pula, dia bukan pelaku kejahatan seperti Jining Suang dan Chu Xuan. Ye Chen, aku tidak mempermalukanmu. Di pelukannya, Sangguan Yuer bergumam, membawa kelembutan seorang wanita. Di kehidupan sebelumnya dan kehidupan sekarang, bencana surgawi semi-kaisar dengan hukum dan tubuh kaisar, dia bertemu dengan Ye Chen untuk pertama kalinya, meskipun jaraknya masih jauh, dia bisa melihat punggungnya. Jangan bicara hal-hal bodoh. Ye Chen tersenyum hangat dan langsung pergi ke Dacu. Di belakangnya, ada desahan dan lidah yang konstan. Sekarang, menantu perempuan dari keluarga Sengti semuanya adalah kaisar semu, kecuali Ye Chen dan Jining Suang yang adalah kaisar muda, sisanya adalah kaisar dan pelaku kejahatan yang serius. Ye Chen diam-diam berhenti di tepi Great Chu, hanya karena di sana berdiri punggung yang indah, memantulkan bintang-bintang yang terang, seperti mimpi, seperti peri yang diasingkan dalam mimpi. Itu adalah seorang wanita berbaju putih, ditutupi kerudung, dengan penampilan anggun dan halus. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dia belum pernah melihat wanita berbaju putih ini, apalagi asalnya, hanya tahu bahwa dia sangat kuat, diperkirakan secara konservatif bahwa dia berada pada level yang sama dengan Dong Huang Taixin. Dia sedang melihat wanita berbaju putih, dan wanita berbaju putih sedang menatap Dacu, seperti patung es, tidak bergerak, tanpa nafas untuk diungkapkan, atau dengan kata lain, nafasnya sangat gelap. Junior Ye Chen, aku telah bertemu dengan senior. Ye Chen melangkah maju, menggunakan asalnya untuk membantu menantu perempuannya menghapus niat membunuh kaisar, sambil memberi hormat, ingin melihat asal-usul wanita berbaju putih. Wanita berbaju putih tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dia bahkan tidak mendengar salam Ye Chen. Dia berbalik diam-diam, dan perlahan-lahan berjalan pergi, dengan langkah teratai yang anggun. Kenyataannya, satu langkah adalah ilusi, sulit untuk mengatakan yang mana adalah orang yang nyata dan yang afterimage. Namamu, jika kamu memasukkan Great Chuku, kamu akan dipukuli. Ye Chen menutup matanya dan memasuki Tiantianmen diabaikan benar-benar memalukan.
Mungkin, dia tidak tahu bahwa wanita berbaju putih, yang telah hanyut, tiba-tiba menoleh, lengkungan licik muncul di sudut mulutnya, dan cahaya peri berwarna-warni melintas di matanya yang acuh tak acuh dan indah. Pedang Zuxian. Dengusan dingin ini keluar dari mulut Kaisar Dunia Bawah, membawa niat membunuh Kaisar. Ye Chen tidak melihatnya, tetapi sebagai yang tertinggi, dia melihatnya dengan jelas. Episode 2468 Kematian Kaisar. Setelah kembali ke gerbang Tianxuan, Ye Chen menyatukan sangguan Yuer ke dalam kolam abadi. Pada malam hari, pinggang pria ini diluruskan, memandangi menantu perempuannya, yang semuanya adalah Kaisar Semu. Mereka benar-benar menarik perhatian, dan akan lebih menyelamatkan muka jika mengeluarkan mereka di masa depan. Saat dia menonton, Ji Ningxuang bangun, dan akhirnya membuka matanya setelah setahun. Di bawah bulan, dia masih sangat suci dan tanpa cacat, seperti peri dalam mimpi, sangat luar biasa. Keduanya saling memandang dan tersenyum, wanita itu memiliki kelembutan, pria itu memiliki kehangatan, mereka adalah pasangan, tetapi terlepas dari hubungan ini, keduanya memiliki jejak ketakutan yang tidak dapat disembunyikan. Ini adalah pemahaman diam-diam eksklusif antara Kaisar Muda. Faktanya, Dongshen sangat menyadari bahwa dia bukan lawan Ye Chen ketika dia berada di kondisi puncaknya. Anda harus tahu bahwa dia telah sepenuhnya membuka harta spiritualnya, sementara Ye Chen masih belum membangunkan harta suci tubuh sucinya. Poin lainnya adalah asal-usul Ye Chen tidak lengkap, setengah dari asalnya ada di tempat Hongyan. Jika asalnya utuh, maka dia benar-benar tak terkalahkan di level yang sama. Dalam beberapa hari berikutnya, Chu Xuan, Chu Ling dan yang lainnya juga bangun satu demi satu, dengan banyak pemahaman di mata mereka setelah hampir setahun retret dan pemahaman, mereka semua mendapatkan sesuatu, dan mereka semua berutang kepada Dao Tianyin itu. 2 bulan kemudian, sangguan Yuer bangun, mengkonsolidasikan wilayahnya, dan membuka dunia kecil. Pada titik ini, semua orang meninggalkan kolam abadi, pergi untuk melihat dunia manusia, dan kemudian melihat Xiao Ruoxi, dan kemudian, mereka tidak lupa pergi ke aula leluhur Tianxuanmen untuk berbelasungkawa kepada Raja Penjahat. Pria kecil itu menjadi semakin luar biasa, dengan Dao Yun berlama-lama di matanya yang besar, yang sulit dilihat. Ye Chen baik-baik saja, dia telah mengetahui wujud raja, tetapi Chu Xuan dan yang lainnya tampak heran. Leluhur Zhou Tian berubah menjadi boneka kecil, yang sekilas tampak baru. Mengapa kamu tidak membawa Heng Yue untuk membesarkanmu? Fu Ya berkata dengan tangan di tangannya. Dia dipukuli oleh Dong Huang Taixin sebelumnya, dan dibawa kembali lagi. Dia dikirim ke sini untuk menjaga Raja Penjahat. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen tersenyum dan mengulurkan tangannya, dia bahkan tidak repot-repot memeluknya. Dia hanya meraih satu kaki dan membawanya pergi. Melihat dari jauh, dia pikir dia sedang membawa seekor kelinci. Akan memalukan bagi semua gadis untuk berjalan dengan pria ini, jadi bagaimanapun juga dia adalah seorang raja. Mengenai hal ini, Ye Chen masih ingin mengatakan sesuatu, apakah saya masih kaisar? Dulu, ketika saya masih muda, saya sering digendong oleh orang-orang, dan ada beberapa pelacur yang selalu suka memainkan penis kecil saya. Wah wah wah. Teriakan Raja Penjahat bergema di malam yang sunyi kemanapun Tuan Muda Ye pergi, dia akan menarik perhatian dunia, dan dia berani membawa Raja jalan-jalan, menunjukkan seks kencingnya. Hari sudah malam ketika kami kembali ke Sekte Heng Yue. Yun Feng benar-benar diam, sepi, dan hanya ada satu wanita, duduk diam di bawah pohon tua, masih tidak melihat pertumbuhan apapun, dan dia linglung, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kembalinya Ye Chen dan yang lainnya menambahkan banyak popularitas ke puncak Yunfei yang sepi. Hong Yan tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi ketika dia melihat Raja Penjahat, dia tidak bisa menahan diri untuk sesaat. Dengan penglihatannya, dia bisa tahu siapa itu, tidak diragukan lagi itu adalah Raja Manusia, mengapa dia melakukannya. Meremajakan, dan kapan dia melewati kesengsaraan dan mengapa dalam bentuk ini, orang tidak dapat mengetahuinya. Ye Chen akhirnya meletakkan Raja Manusia, mengeluarkan kendi, aku di sini untuk menjadi temanmu. Aku tidak tahu. Atau mungkin itu adalah tubuh suci wanita, dan aku cukup mengenal Ye Chen, jadi alasan mengapa saya membawa Raja Manusia ke sini adalah implikasinya jelas, ini untuk membiarkan dia menemui dokter untuk Raja Penjahat. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dia sudah terbiasa, gadis ini tidak bisa berkata apa-apa. Chu Xuan, Chu Ling dan yang lainnya,
mereka sangat emosional, berkumpul dalam lingkaran, menggoda raja jahat, terkadang cekikikan, mereka semua wanita, dan ketika mereka melihat seorang pria kecil, mereka menjadi keibuan. Jangan anggap orang tua itu tidak bermoral, tapi dia masih sangat imut dalam bentuk boneka. Belum lagi mereka, bahkan mata besar Santo wanita itu berkilat, ingin mencubit wajah kecil Renwang. Pada titik tertentu, dia bangkit dan berjalan kembali ke kamar kerja dengan langkah terhuyung-huyung. Ye Chen membawa kendi, dan melihatnya memasuki rumah sepanjang jalan. Dia telah mengintip kutukan terlarang lebih dari sekali. Dia benar-benar mendominasi. Dia telah menjebak tubuh suci wanita selama lebih dari 10 tahun tanpa melonggarkan. Menurut untuk postur ini, jika tidak ada yang mengangkat mantra terlarang untuknya, dia harus terjebak setidaknya selama 100 tahun. Malam menjadi lebih gelap. Penjahat uang tertidur dan tidur dengan sangat damai, Ye Chen berubah menjadi klon dan merawatnya, sedangkan untuk gadis-gadis itu, mereka juga kembali ke kamar kerja mereka, dan meninggalkan Tuan Muda Ye di luar sendirian. Ye Chen memutuskan untuk tidak melakukannya, Dianer mengikuti, tujuannya sangat jelas, dia ingin menemukan 9 orang tuanya, berbicara tentang cita-cita hidup, dan omong-omong, melakukan pertukaran yang mendalam. Sangat disayangkan Jining Suang mendorong kaki belakangnya keluar begitu dia melangkah masuk dengan kaki depannya. Malam ini, seseorang ditakdirkan untuk tidak bisa tidur. Keesokan harinya, sebelum langit cerah, terdengar gemuruh yang mengguncang langit dan bumi. Terlalu banyak orang melihat ke atas dan melihat kehampaan. Suara gemuruh datang dari domain, dan ada tingkat kuasi kaisar prasejarah yang menarik perampokan kaisar. Kekuatan ilahi kaisar, mengabaikan penghalang domain, meluap ke langit, menghancurkan bintang-bintang hanya dengan jejak. Kaisar semu dari Sekte Tianxuan berkumpul di istana bawah tanah, dan melalui pembatasan berbagai domain, mereka dapat dengan jelas melihat pemandangan domain tersebut. Itu memang perampokan kaisar, dan awan perampokan dari jalan kaisar menutupi area di kegelapan. Orang-orang prasejarah benar-benar luar biasa. Tian Lao menghela nafas. Tidak mengerikan untuk menyebabkan malapetaka kaisar, Yang Mulia berkata dengan santai. Dia, yang telah selamat dari malapetaka kaisar, paling tahu kengerian malapetaka kaisar. Mampu menyebabkan malapetaka kaisar tidak berarti itu dia bisa menjadi seorang kaisar. Digi juga memahami keadaan pikirannya, hanya setelah dia benar-benar melewati barulah dia tahu malapetaka macam apa itu. Betapa mudahnya menjadi seorang kaisar. Malapetaka kaisar dari kaisar semu datang dan pergi lebih cepat. Sebelum dan sesudah, itu hanya setengah batang dupa, dan suara gemuruh dimusnahkan, Anda tidak perlu melihatnya, Anda tahu bahwa kaisar semu yang telah melewati malapetaka telah terkubur di bawah malapetaka, dan jiwanya benar-benar tercerai-berai. Hal seperti ini akan terjadi dari waktu ke waktu dalam beberapa bulan ke depan. Suara gemuruh datang sesekali, dan Kaisar Jie tertarik oleh mereka setiap 3 hari. Tanpa kecuali, mereka semua berasal dari klan prasejarah. Ada terlalu banyak kaisar semu yang berada di puncak era prasejarah, dan mereka dimakamkan di bawah Kaisar Jie. Sama seperti ini, masih ada orang dari dunia prasejarah yang terus mengikuti, mengira mereka bisa menjadi nirvana di bawah malapetaka. Tentu saja, keinginan itu indah, tetapi kenyataannya tidak masuk akal. Dalam beberapa bulan, tidak kurang dari 100 kaisar semu prasejarah, yang menyebabkan malapetaka kaisar. Terlebih lagi, ada 3 kuasa kaisar pada saat yang sama yang menyebabkan peristiwa besar bencana kaisar, tetapi masing-masing lebih buruk dari yang lain, dan mereka yang dapat bertahan hidup dari sebatang dupa sedikit dan jarang, dan itu adalah sulit untuk menjadi seorang kaisar. Di bawah baptisan perampokan kaisar, Kaisar Semu Hong Huang sangat menderita. Anda tahu, mereka yang dapat memprovokasi perampok kaisar semuanya adalah level terkuat, dan tidak satupun dari mereka adalah kaisar yang lemah. Suku prasejarah ingin kembali, tetapi setiap kali mereka kalah secara lebih tragis. Di seberang penghalang domain, langit dan manusia sepertinya bisa mendengar raungan orang prasejarah, tidak mau dan marah. Namun, waktu mereka telah berlalu, ini bukan masa prasejarah, menjadi kaisar tidak lagi sesederhana itu. Dapat dikatakan bahwa mereka yang menjadi kaisar di masa prasejarah belum tentu bisa menjadi kaisar di era ini, seperti yang dikatakan Zixuan di masa lalu, kesulitan menjadi kaisar di generasi selanjutnya jauh lebih sulit daripada di zaman kuno. Zaman kuno ini, termasuk Hong Huang, adalah waktu termuda untuk menjadi seorang kaisar pada periode itu.
Karena itu, dari 130 kaisar di Xuan Huang, lebih dari 60% kaisar berasal dari Hong Huang. Itu juga karena terlalu banyak kaisar di Hong Huang. Hal itu mempersulit generasi selanjutnya untuk menjadi kaisar. Pada bulan ke-6, dentuman kesengsaraan kaisar mengantarkan klimaks. Lebih banyak kuasa kaisar prasejarah mengarah ke jalan kaisar dan malapetaka para dewa. Tapi kali ini, tidak hanya orang-orang prasejarah, tetapi bahkan kaisar semu surga pun ikut bergabung. Orang pertama di surga yang memprovokasi kaisar adalah orang kuat di dunia bawah. Dia, yang dulunya adalah Raja Hades di bawah kursi Hades, tidak lebih lemah dalam senioritasnya daripada Yama dari 10 kuil. Di medan bintang yang mati dan luas, dia menyublim sepenuhnya, mengorbankan seluruh hidupnya, dan dalam ditukar dengan kekuatan tempur paling puncak, dia bergegas ke kesengsaraan guntur Kaisar Dao. Setelah itu, selama malapetaka Kaisar, jiwanya hancur, dan bahkan abunya musnah menjadi kehampaan, meninggalkan dia dengan penyesalan selama sisa hidupnya. Mengapa? Yan Luo dari 10 aula datang ke sini dengan anggur, memercikkan semuanya, dan memberi penghormatan kepada Pluto tua, yang pernah menjadi anggota surga, tetapi dia gagal menyeberangi parit dan meninggal di kampung halamannya. Setelah Pluto tua, orang tua Yuming dari benua Nether, yang mengeluarkan hukuman ilahi dari Kaisar Cheng. Dia juga seorang jenderal dewa, yang mengikuti Kaisar Nether untuk menaklukkan dunia keabadian yang lalu. Dia telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui, tetapi masa hidupnya mendekati akhir hidupnya, dan batas waktunya semakin dekat. Memperkenalkan kesengsaraan Kaisar kali ini harus menjadi biaya sebelum kematian. Jika Anda menang, Anda akan menjadi Kaisar melawan langit. Jika kalah, jiwa Anda akan kembali ke Jeoyu. Akhir ceritanya tidak sulit ditebak. Orang tua Yuming kalah, yang bahkan lebih menyedihkan daripada kekalahan Hades lama. Tubuh tuanya benar-benar musnah dalam malapetaka Kaisar, hanya menyisakan raungan yang tidak rela dan sunyi. Pada hari itu, Kaisar Yuming menangis, dengan air mata mengalir di wajahnya, sementara keturunan benua Yuming semuanya berkabung, dan mendirikan monumen suci untuk menjaga arwahnya dan meratapi leluhur mereka. Perang. Di bulan ke-7, raungan dahsyat memenuhi langit berbintang yang luas. Kesengsaraan kaisar lainnya datang, dan lebih dari 90% tetua yang bergegas menonton pertempuran adalah kaisar semu. Dari kejauhan, yang mereka lihat adalah sosok agung dari belakang, memancarkan cahaya keemasan ke seluruh tubuh, dengan aura yang tak tertandingi, darah dunia ditarik dan mau tak mau mendidih. Itu adalah kera tua, milik klan kera suci yang bertarung, yang senioritasnya lebih tinggi dari leluhur kera suci, dan kaisar kera kecil harus memanggilnya kakek, yang juga memproklamirkan diri abadi, dan begitu segelnya diangkat, dia ingin melanjutkan pertempuran mitos Kaisar Suci, yang ingin menjadi kaisar dari malapetaka kaisar, melawan langit. Sangat disayangkan bahwa dia terlalu tua, auranya telah mengering selama bertahun-tahun, dia bergegas ke laut guntur kesengsaraan kaisar, dan tidak pernah terlihat lagi, meninggalkan dunia hanya dengan punggung pendukung. Kaisar kera kecil juga menangis, dan seluruh klan kera suci bersujud, menangis dengan keras. Pada akhir Juli, leluhur keluarga Queen Yu, memegang Tomahawk, membunuh Misty Void. Setelah bertarung untuk jangka waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya gagal. Bahkan jika dia tidak mau, dia masih jatuh ke tahun. Darah dan air mata keluarga Queen Yu memercik ke seluruh langit berbintang. Pada bulan ke-8, di medan bintang yang mati dan sunyi di tepi alam semesta, terdengar suara gemuruh kaisar kesengsaraan. Ketika Zundi tiba, mereka melihat seorang wanita tua dengan kruk, sangat tua. Itu, kata Seng Zun tiba-tiba, nadanya tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Aku sudah bertemu senior. Diji berdiri diam, lalu membungkuk dengan tangan terlipat, seolah dia mengenali wanita tua itu. Seperti Mo Yuan, Siemo, dan Jiang Taixu, ekspresi mereka sedang kesurupan, dan mereka dapat mengenalinya. Itu adalah jenderal nomor 1 di bawah kursi permaisuri teratai merah, dan juga satu-satunya jenderal yang masih hidup di bawah kursi permaisuri teratai merah. Di masa lalu, dia juga seorang wanita dengan kecantikan tiada taraf, di era itu dia dikenal sebagai orang pertama di bawah permaisuri teratai merah. Sekarang, keabadian telah berlalu, dan dia tidak bisa lagi menahan tahun-tahun yang seperti pisau, dan telah berakhir. Wanita tua itu tersenyum, melepaskan kruknya, mengorbankan sisa umurnya dengan darah, dan berubah menjadi seorang wanita muda dengan punggung anggun, seolah-olah dia telah menjadi jenderal dewi nomor 1 dalam keabadian Lei Hai.
Dia juga gagal melawan langit, dan terkubur di lautan guntur, berakhir dengan kemuliaan. Pada bulan ke-9, seorang pria keluar dari Dacu. Dia adalah Zundi tua dari Tian Xuanmen. Dia mengenakan pakaian linen kasar, mata tuanya mendung, dan dia gemetar di setiap langkah. Orang tua itu akan mati dengan damai. Juga akan membungkuk hormat. Orang-orang dari Tian Xuanmen keluar bersama, dan banyak orang dari Dacu juga mengikuti. Pergi kali ini akan menyaksikan dia menjadi kaisar, atau mengantarnya pergi. Hidup dan mati semuanya mungkin. Mengapa kamu harus menjadi seorang kaisar? Bukankah menyenangkan menikmati masa tuamu? Luosi berbisik, akhir-akhir ini, aku telah melihat terlalu banyak orang yang menaklukkan kaisar, pertempurannya terlalu sengit, dan kematian terlalu tragis. Saya benar-benar tidak tahan melihat nenek moyang saya lagi perampokan. Ye Chen diam dan tidak menjawab, dia tahu keadaan pikiran Kaisar Zun yang lama. Bertahun-tahun memproklamirkan diri, yang mendukung mereka hanyalah sebuah keyakinan untuk menjadi seorang kaisar, orang-orang sudah tua, tetapi keengganan itu telah terukir dalam jiwa mereka sejak mereka masih muda, dan mereka akan berjuang keras di akhir hidup mereka sekali, tidak sia-sia untuk hidup selamanya. Di langit berbintang, Kaisar Zun tua berangsur-angsur pergi. Dia berjalan dan melihat sepanjang jalan, dan ingin melihat kampung halamannya untuk terakhir kalinya. Matanya yang mendung bersinar dengan sedikit keserakahan, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini akan digabungkan ke dalam ingatannya, karena, kemudian turun untuk bertarung, mungkin itu akan menjadi tidur abadi. Di belakangnya, orang-orang Gritchu mengikuti dengan diam-diam, tidak peduli apakah itu kaisar, jenderal dewa, atau junior dari generasi selanjutnya, mereka semua diam. Kaisar Semu Tua juga merupakan dewa perang yang tak terkalahkan dalam jangka waktu tertentu, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menjadi seorang kaisar, sejauh ini dia belum ditakdirkan untuk naik tahta dunia, dan dia tidak bisa lagi bertahan bertahun-tahun. Dorong diri Anda untuk mengambil langkah itu. Lagi pula, dia tiba-tiba menetap di medan bintang mati yang luas. Jika dia ingin selamat dari malapetaka kaisar di sini, itu mungkin kuburan yang dia pilih, dan dia akan dimakamkan di sini jika dia kalah. Di bawah perhatian dunia, jalan kaisar tiba-tiba muncul. Adapun Zundi tua, punggungnya yang reyot menjadi sangat tinggi dan lurus, dan mata tuanya yang keruh telah memudar, menjadi luas seperti langit berbintang, dan bentuk lamanya juga mendapatkan kembali masa mudanya. Perang. Deru Kaisar Zun tua mengguncang dunia, dan dengan semangat juang yang tak terkalahkan, dia menyerang ketiadaan. Dia tidak pernah kembali, dikalahkan oleh Di Jie, dan tubuhnya hancur. Semua orang yang hadir bergandengan tangan, membungkuk dengan hormat ke sisi itu, mengikuti mereka sepanjang jalan, itu benar-benar perpisahan. Bulan ini adalah bulan dengan perampok terbanyak. Apakah itu suku prasejarah atau makhluk surgawi, ada bencana kekaisaran hampir setiap hari, dan itu bukan peristiwa tunggal. Mereka semua adalah raksasa yang tak tertandingi, atau tetua pertapa, atau jenderal kaisar di era tertentu, mereka semua memiliki mitos yang eksklusif untuk mereka. Sangat disesalkan. Dewa tanpa ampun, melenyapkan satu demi satu. Di tengah suara gemuruh, ada kehancuran. Seorang kaisar Zun tua meninggal, dan tidak ada yang melangkah ke gerbang jalan kaisar. Gerbang ilahi yang halus itu tampaknya berdiri di akhir zaman, lebih jauh dari mimpi. Mengapa? Kaisar Ming juga menghela nafas, matanya penuh kesedihan. Dalam tahun-tahun tanpa akhir dan perubahan yang tak terhitung jumlahnya, dia menyaksikan dengan matanya sendiri patung seorang pria luar biasa yang terkubur dalam malapetaka kaisar. Saat itu, dia akan mengambil kendi berisi anggur kotor untuk memberi penghormatan kepada mereka yang melewati bencana, bukan karena mereka tidak cukup hebat, tetapi karena mereka lahir di zaman yang salah. Episode 2469 Seorang Menantu. Ledakan. Gemuruh. Deru perampokan kaisar, satu demi satu, bergema di seluruh medan bintang. Bagi Kaisar Zun Feng, ini tampaknya merupakan pemahaman diam-diam, dan tampaknya juga merupakan kesempatan bagi semua makhluk untuk diberikan oleh dewa. Tentu saja, ini bukan lagi era mereka, dan di era ini, bagaimanapun juga, mereka hanyalah pelapis, yang merenggut nyawa lama demi satu. Makna kesedihan menjadi semakin kuat, menyelimuti semua langit dan segudang domain. Di bawah sinar bulan, Hongyan berdiri dengan tenang, menatap langit berbintang, alis kecilnya sedikit mengernyit. Dia tidak pergi untuk melihat apa yang disebut kesengsaraan kaisar,
tetapi dia bisa mendengar suaranya, mencium nafas Kaisar Jie, dan samar-samar bisa menangkapnya. Tahun ini, dia telah mendengarnya. Dunia tidak tahu, tapi dia tahu itu dengan baik. Bukan hal yang baik bagi begitu banyak orang untuk melewati malapetaka Kaisar, jika tidak dilakukan dengan baik, itu akan menjadi bencana. Yang disebut malapetaka mengacu pada iblis surgawi. Di setiap era, setiap kali seseorang memproklamasikan Kaisar, pasti ada invasi iblis. Iblis memiliki kekuatan besar dan dapat menangkap aura Kaisar, dan menggunakan ini sebagai arah untuk menyerang langit. Hal semacam ini tidak biasa. Di masa lalu, Kaisar Yue Sang Chengdi adalah contoh berdarah. Dia tertidur lelap, tapi dia merasakannya dengan jelas. Jika tidak ada pertempuran berdarah Kaisar Huang melawan 5 Kaisar, tidak akan ada Dong Hua yang mencengangkan di masa lalu. Lagi pula, kali ini Kaisar Du telah merampok terlalu banyak, dan itu sangat sering terjadi. Jika Anda tidak menyatukan semuanya, Anda akan ditemukan oleh iblis surgawi. Tidak menakutkan untuk datang ke Kaisar alam iblis surgawi. Dengan Di Huang menjaganya, Anda harus bebas dari rasa khawatir, tetapi jika iblis surgawi Kaisar datang, Di Huang mungkin bukan lawan langit di domain akan diinjak-injak oleh iblis. Dia tahu bahwa Zixuan, yang merupakan sisa jiwa permaisuri, juga memiliki kekhawatiran seperti itu. Kesengsaraan Kaisar bukanlah malapetaka biasa, dan tidak dapat disembunyikan. Bahkan jika tidak ada yang menjadi Kaisar, aura kesengsaraan Kaisar akan menyebar tanpa batas. Setelah ditangkap oleh iblis surgawi, itu akan menjadi malapetaka. Saya tidak tahu berapa bulan kemudian, Ye Chen dan Chu Xuan kembali ke Dachu, dan mereka tidak tahan untuk menontonnya lagi. Setelah menyaksikan serangkaian pertempuran tragis, mereka tiba-tiba memikirkan masa depan mereka. Mungkin, di era tertentu dalam hidupnya, mereka juga akan melawan Kaisar seperti pendahulu mereka. Tahta halus akan menjadi tujuan yang jauh, dan mereka akan menghabiskan seluruh hidup mereka. Dibandingkan dengan gemuruh dunia luar, puncak Yunfe lebih damai dan damai. Ye Chen tidak menyadari Taoisme dan lagi, hanya duduk di bawah pohon tua, memegang pisau pahat di satu tangan dan ukiran kayu di tangan lainnya, dan mengukir istri-istrinya, satu demi satu, untuk hidup. Semua gadis ada di sana, meringkuk satu sama lain, menatap langit berbintang dalam keadaan kesurupan. Terkadang, dia melirik ke samping dan melirik Ye Chen. Meskipun mereka tidak tahu berapa lama ketenangan ini akan bertahan, mereka semua tahu bahwa Ye Chen akan hidup lebih lama dari mereka. Ekaristi bahu-membahu dengan Kaisar, dan memiliki keistimewaannya sendiri, umur hidup menjadi salah satunya. Jika lintasan sejarah tetap sama, jika tidak ada yang mengaku memproklamirkan diri selama periode tersebut, mereka akan meninggalkan Ye Chen satu persatu, dan setelah perubahan hidup, Ye Chen mereka akan menjadi keluarga yang kesepian. Harus ada semacam pemahaman psikis antara suami dan istri. Ye Chen tampaknya bisa membaca keadaan pikiran gadis-gadis itu. Sejak dia menjadi ekaristi kuno yang sunyi di kehidupan sebelumnya, Long Ye pernah berkata bahwa ekaristi kuno yang sunyi itu akan kesepian seumur hidup, dan setiap menit dan setiap detik dari umur panjang akan menjadi pisau ukir. Ukir mereka hancur. Ye Chen, putramu dipukuli. Keheningan panjang akhirnya dipecahkan oleh gertakan. Seseorang datang, itu adalah Xiao Lingwa. Selama bertahun-tahun, dia tampaknya telah menjadi koresponden. Dia selalu datang ke Yunfeng untuk membawa berita dari langit berbintang. Ada berbagai macam berita. Ya, lebih baik dari agen intelijen. Tapi kali ini, berita yang dibawanya membuat Ye Chen tanpa sadar meletakkan pisau pahatnya. Melihat bersama, Ji Ningsuang, putra Ye Chen, bukankah dia putranya? Ya, itu adalah Ye Fan. Siapa pihak lain? Chu Ling bertanya, tubuh ilahi Dao Yuan. Tubuh abadi Zifu. Orang-orang memberinya julukan Raja Manusia Kecil, dia benar-benar tidak ganas biasa. Ji Ningsuang menatap Xiao Lingwa dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Aku tidak tahu, aku sudah setahun tidak bertemu dengannya. Aku tidak melihatnya, jadi dari mana kamu mendengar beritanya? Jangan membuat masalah, aku ada di sana saat itu pria kecil gemuk hitam dipukul oleh Raja Barbar kecil, aku tidak bisa mengangkat kepalaku. Xiao Lingwa mengangkat telinganya. Begitu kata-kata itu keluar, semua gadis saling memandang, Kiki melirik Ye Chen, dan kemudian semua memandang Xiao Lingwa, putra yang kamu bicarakan adalah Tang Sanxiao. Ada yang salah? Tidak. Masalah. Nanming Yusu bangun lebih dulu, Sangguan Yuer,
Hao Tian Xiyue dan yang lainnya juga menyingsingkan lengan baju mereka, dan mata indah mereka tersulut. Ah! Di malam yang sunyi, jeritan bayi roh kecil itu masih cukup bajingan, berbentuk orang kecil, tetapi ditendang oleh semua gadis dan diubah menjadi sepotong pai daging. Dan dia pantas dipukuli, dia pantas mendapatkannya, jadi dia menantu laki-laki, pria kecil hitam gemuk itu bukan menantu saya, dia datang jauh-jauh untuk menakut-nakuti kami, memukulmu akan menjadi ringan. Setelah bayi roh kecil diusir, gadis-gadis itu berhenti. Ye Chen kembali ke pohon tua lagi setelah beberapa perhitungan, tidak ada berita tentang Ye Fan dan Yang Lan selama 2 tahun. Selain itu, para junior itu benar-benar gelisah, kebetulan ada kesengsaraan kaisar di mana-mana, mereka tidak ingin menonton kegembiraan, dan mereka masih ingin bertarung. Adapun Tang Sanxiao dipukuli, sudah diduga. Orang itu, jika Anda tidak membuka batas suksesi darah, kekuatan tempurnya sangat sampah, jika Anda membuka batas suksesi darah, yang dipukuli mungkin adalah Raja Barbar kecil, tidak peduli seberapa sombongnya Anda bisa kelelahan sampai mati. Selama beberapa hari berikutnya, Yunfei Peak sepi. Malapetaka kaisar di langit berbintang dan di berbagai wilayah semakin meningkat. Malapetaka seorang kaisar seperti gerbang neraka, tetapi tidak seorang pun yang melewatinya akan selamat, tidak peduli betapa menakjubkannya Anda dalam hidup, akan sulit untuk menghentikan malapetaka kaisar membunuh Anda. Baru setelah bulan April, hiruk-pikuk kesengsaraan kaisar berangsur-angsur menghilang. Masih ada orang yang melewati kesengsaraan kaisar, tidak sesering sebelumnya. Langit berbintang yang hancur pada akhirnya akan memiliki kesempatan untuk bernafas. Yang pertama adalah generasi muda, lalu ada anak kaisar, kaisar muda, dan tetua. Itu benar-benar mengacaukan langit berbintang. Di bawah bulan, puncak gadis giok itu indah dan cerah. Di bawah pohon tua, Ye Chen bisa dikatakan teliti, mengukir ukiran kayu dengan jujur. Adapun para gadis, masing-masing memiliki urusannya sendiri, 3 atau 2 pedang menari, 4 atau 5 sedang menyulam, 1 atau 2 mencerahkan, dan beberapa sedikit gelisah, mengolok-olok raja penjahat. Gambar ini sangat hangat. Satu-satunya hal yang tidak harmonis adalah momok langit. Jika tidak ada momok langit, hidup Tuan Muda Ye akan sangat bergizi. Hanya orang bodoh yang akan meninggalkan ukiran kayu ini. Jika Anda memiliki keterampilan ini, Anda perlu memahaminya itu sangat dalam. Tepat pada saat itu, Ye Chen tiba-tiba mengangkat matanya dan melihat ke dalam kehampaan. Ada sosok yang berjalan melintasi langit, tubuhnya seperti hantu, dan dia tidak tahu apakah itu sosok atau bayangan. Bukankah dia sebenarnya Di Huang? Setelah itu, Zixuan mengejarnya sampai habis. Ye Chen tertegun sejenak, dan bergegas ke langit dengan 1 langkah, Di Huang tidak bangun, tetapi berjalan dalam tidur, meskipun langkahnya lambat, mereka sangat cepat, selangkah demi selangkah, melintasi kehampaan. Ye Chen dan Zixuan bukan satu-satunya yang mengejar Kaisar Huang setelah meninggalkan gerbang Tianmen. Kaisar Semu dari Great Shu juga dipanggil oleh Ye Chen, dan mereka semua mengejarnya, semua dengan ekspresi heran. Da Cheng Sheng pergi jalan-jalan, jadi dia harus berhati-hati, jika dia membuat kekacauan, dunia akan kacau balau, lebih kuat dari keberadaan seperti yang suci, bahkan jika dia tidak bisa menahan telapak tangannya, apalagi yang lain. Ada hal baru setiap tahun, terutama tahun ini. Pria tua itu menghela nafas setelah mengejar sepanjang jalan. Ini memang benar. Tahun ini seharusnya menjadi tahun tersibuk dalam ribuan tahun terakhir, Kaisar Du telah merampok banyak orang, tidak ada yang bisa dinobatkan sebagai kaisar, dan seluruh pasukan musnah, tetapi itu ditakdirkan untuk dicatat dalam catatan sejarah surga. Dan Da Cheng Holy Physic Emperor Huang tidak khawatir, mengembara sambil berjalan sambil tidur, ada banyak variabel, jika ini menjadi gila, maka dunia emas ini akan mengalami bencana. Hentikan. Setelah mengejar sepanjang jalan, Kaisar Chu akhirnya berbicara, mendesak senjata Kaisar, dan Kaisar Semu lainnya juga memanggil tentara Kaisar, dan lebih dari selusin senjata Kaisar mendekati langit, membentuk penghalang besar. Memalukan, Di Huang mengabaikan penghalang dan melangkah keluar hanya dengan 1 langkah. Setelah selesai, kuasi Kaisar Dacu, termasuk Ye Chen, kecuali Zixuan, dipukuli secara kolektif. Itu seperti menamparkan lalat. Pencuri di layar itu melanggar hukum. Sekarang, semua orang jujur, tidak peduli para jenderal atau kaisar, mereka semua lamban, dan ada banyak orang tua dan tidak bermoral, mencengkeram pinggang tua mereka, pincang, dan tubuh mereka hampir meledak,
jika tidak Di Huang berada di sebuah keadaan tidak sadar, jika tidak, akhirnya akan lebih buruk. Ada cara untuk membangunkannya. Ye Chen tidak jauh lebih baik, dan menatap Zixuan. Zixuan tidak mengatakan apa-apa, ada cara, tetapi dia tidak akan mengatakannya. Ketika Di Huang tertidur, dia memberitahunya bahwa tidak perlu membangunkannya jika tidak ada perang di surga. Jelas, surga sangat baik dan sangat aktif, para tetua dan generasi muda sangat malas, mengalami kesengsaraan setiap 3 hari, dan sesekali bertengkar, belum lagi betapa meriahnya itu. Saat berbicara, Di Huang tiba-tiba berhenti, dan dengan sapuan satu tangan, dia membuka pintu gerbang domain, melangkah masuk, dan menghilang seketika. Chu Zundi Agung yang datang kemudian, tidak menyusul. Wilayah spiritual. Putra pesawat itu segera berkata, tiba-tiba melambaikan tangannya, dan membuka pintu masuk domain. Ketika Kaisar Semu tiba di Lingyu sunyi, dan tidak ada seorang pun dari dunia prasejarah yang terlihat. Tepatnya, semua orang dari Hong Huang mundur ke sarang mereka, karena ketika mereka melihat Di Huang, mereka sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani menunjukkan kepala mereka, karena takut tubuh suci ini akan menjadi gila dan memusnahkan mereka lagi. Untungnya, Di Huang tidak menimbulkan kekacauan, dan berjalan di atas ketiadaan, tanpa batas. Langit dan bumi sudah tua, dan bunga-bunga di sisi lain bermekaran. 8 kata ini diucapkan dari mulutnya, sambil berjalan sambil tidur. Orang-orang di Hong Huang dapat mendengarnya, tetapi mereka tidak berani menarik napas. Terlihat bahwa Di Huang tidak memiliki kesadaran diri. Dalam keadaannya, dia tidak boleh terprovokasi. Lihat saja orang-orang di belakangnya, satu per satu. Satu mereka semua terluka, bahkan orang Chu dipukuli, belum lagi mereka. Jika kamu membiarkan ini menjadi gila, kami tidak merasa buruk, Yang Mulia berkata dengan penuh arti. Tuan-tuan melihat hal yang sama. Ungkapan para kaisar semu juga memiliki banyak arti, mereka semua berasal dari hutan belantara, yang akan merasa tertekan, memikirkan mereka yang meninggal secara tragis, tidak akan merasa tertekan. Sayang sekali Di Huang hanya berkeliaran, berbicara sambil tidur, dan tidak membuat masalah. Saat dia berjalan, dia melihat lorong gerbang domain di depannya lagi, tetapi menghilang dalam sekejap. Putra-putra pesawat memimpin semua kaisar semu ke gerbang domain tanpa urutan tertentu, dan berkat dia ada di sana, jika tidak, jika Di Huang tersesat di gerbang domain, akan sulit ditemukan. Episode 2470 Perubahan Tian Xuan. Great Chu, Gerbang Tian Xuan. Ini adalah hutan bunga persik, diselimuti hujan dan kabut, lebat dan kabur, tersembunyi di kedalaman hutan bunga, ada altar kuno, dan seorang gadis kecil disegel di dalam sangkar hukum pamungkas. Itu Ruoxi kecil, tidur sangat nyenyak. Ditemani embusan angin sepoi-sepoi, sosok cantik tiba-tiba terwujud, seperti mimpi. Bukankah dia wanita berbaju putih yang sama yang ditemui Ye Chen ketika dia kembali ke Dachu? Tepatnya, itu adalah pedang Zuxian, yang tersembunyi di dalam tubuh wanita berbaju putih, yang mengendalikannya. Jangan datang ke sini tanpa membahayakan. Wanita berbaju putih itu sedikit membuka bibirnya, tetapi sebenarnya Zhu Xianjian mengatakan, kata-katanya tidak jelas dan sunyi, tidak sulit untuk dilihat, ada cahaya peri berwarna-warni di matanya, dan sulit untuk menyembunyikan kelicikannya. Xiao Ruoxi tertidur dengan tenang, dan sama sekali tidak menanggapi kata-kata ini. Wanita berbaju putih tersenyum, mengulurkan tangan batu gioknya, dan mengulurkan tangan ke Xiao Ruoxi. Ada garis peri kuno mengalir di telapak tangannya, dan ada kekuatan misterius di dalamnya. Dia ingin membuka segel Ruoxi dan membawanya pergi. Bersenandung. Jalan Kaisar tiba-tiba bergetar, dan kapak pembuka langit yang menekan Ruoxi tiba-tiba terwujud dari ketiadaan, berdengung dan bergerak, jalan hukum Kaisar jatuh, berkumpul menjadi cahaya Kaisar, dan memotong ke arah wanita berbaju putih. Gulungan. Wanita berbaju putih itu berkata dengan tenang, membalik telapak tangannya, dan menamparkan kapak yang membuka langit. Ledakan. Kapak pembuka langit bergetar, berputar ke samping, dan menghancurkan langit yang kosong. Siapa itu? Ada teriakan marah, dan ada ratusan bayangan berkumpul dari segala arah, semuanya adalah Kaisar Semu, dan mereka juga satu-satunya Kaisar Semu Tian Xuanmen yang tersisa. Adapun Dewa Pedang, mereka semua pergi dengan Di Huang. Setelah mencapai hutan persik, yang dia lihat adalah seorang wanita berbaju putih, yang telah merusak segel jalan Kaisar, dan membelai wajah kecil Ruoxi, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat,
lucu dan menggoda. Siapa kamu? Seorang Zundi tua berteriak keras, memegang pedang abadi Zundi di tangannya, dan auranya luar biasa. Dia adalah satu-satunya puncak Zundi yang tersisa di Tianxuanmen. Saat dia melihat wanita berbaju putih, mata tuanya sedikit menyipit. Pakaian putih ini wanita tidak sekuat biasanya, hanya dengan aura tersembunyi itu, dia tidak lebih lemah dari kaisar, dan bahkan melampaui kaisar Dacu, yang sangat menakutkan. Tapi dia bingung, dia telah melihat hampir semua biksu di alam puncak surga, dan tidak ada seorang pun di depannya yang bisa membalikkan senjata kaisar dan membuka kapak langit dengan satu telapak tangan. Bukan hanya dia, tetapi kaisar semu lainnya yang hadir juga mengerutkan kening. Wanita giok putih ini terlalu kuat, baik di tingkat kuasi kaisar, tetapi kaisar semu puncak ini membuat hati mereka bergetar. Wanita berbaju putih itu mengabaikan pertanyaan Zundi tua dan mengusap wajah Ruoxi dengan ringan. Tindakan itu seperti seorang ibu yang menyentuh seorang anak. Namun, dia bukan seorang ibu. Ekspresi ibu ketika melihat anaknya harus lembut, tetapi mulutnya sedikit terangkat, senyumnya cukup licik dan aneh, yang membuat orang terkesiap. Berhenti. Zundi tua Dianfeng mendengus dingin, menghancurkan Ling Xiao dengan satu langkah, dan menamparkan wanita berbaju putih dengan telapak tangannya. Karena dia tidak bertanya, jelas bahwa dia ada di sini untuk mencari kesalahan, jadi apa gunanya? Wanita berbaju putih itu bahkan tidak melihatnya, dia membalik tangannya dan menamparnya lagi. Engah. Kaisar Zun tua memuntahkan darah dan terbang secara horizontal, meruntuhkan lebih dari selusin gunung di sepanjang jalan. Selama penerbangan terbalik, tubuh dewanya terlihat retak inci demi inci hingga meledak, hanya menyisakan roh primordial. Ini. Ekspresi para kaisar tiba-tiba berubah. Itu adalah puncak dari seorang kaisar semu. Dia dipukuli sampai mati dengan satu telapak tangan. Seberapa kuat kekuatan tempur wanita berpakaian putih ini, bahkan Kaisar Agung Chu tidak begitu sombong. Bekerja sama untuk menekan. Kaisar Zun dari Tianxuanmen sangat marah, dan mereka bergegas maju bersama, atau susunan pembunuh senjata ajaib, atau kekuatan sihir misterius. Semuanya terkunci pada wanita berpakaian putih, dan kapak pembuka langit yang ditiup jauh sebelumnya juga dipanggil senjata ajaib. Kaisar Zun melonjak dengan keras, mendorongnya dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan kaisar tiba-tiba muncul, dan mereka menekannya bersama. Namun, pada saat itu, seluruh dunia tampak diam. Angin berhenti bertiup. Kelopak bunga dipasang di udara, dan cetakan telapak tangan, bayangan kepalan tangan, dan lampu pedang di seluruh langit, termasuk hukum kaisar tentang kapak pembuka langit, semuanya diperbaiki. Tidak perlu bertanya, ini adalah hukum ruang dan waktu, dan dilakukan oleh wanita berbaju putih. Tepatnya, itu berasal dari tangan Zhu Xianjian. Bersenandung. 2 saat kemudian, suara mendengung terdengar, dan lapisan lingkaran cahaya yang padam, berpusat pada wanita berbaju putih, menyebar tanpa batas ke segala arah. Kekuatannya terlalu kuat, dan ruang yang hancur runtuh inci demi inci. Engah, engah, engah. Semua Zundi menyemburkan darah serempak, dan ratusan Zundi semuanya tersingkir oleh lingkaran kesunyian tanpa terkecuali, tubuh mereka roboh, dan mereka yang berlatar belakang lemah terancam mati di tempat. Adapun kapak pembuka langit, itu juga tidak luput. Itu diterbangkan lagi, cahaya kaisar sangat redup, dan hukum Dao kaisar juga kacau. Selama musim gugur, gunung peri lainnya runtuh. Ini. Pembangkit tenaga listrik Sekte Tianxuan yang tiba kemudian, matanya penuh kejutan, berdiri di langit ke segala arah, diselimuti kegelapan, tetapi mereka semua terkejut, bahkan tangan yang memegang pedang peri tidak dapat membantu gemetaran. Melihat wanita berbaju putih itu lagi, dia tidak pergi, dia masih di altar, membelai Ruoxi kecil. Dia yakin, seolah-olah dia tahu bahwa Kaisar Huang tidak ada di Dacu, dan juga dia tahu bahwa kaisar dan para jenderal tidak ada di sana, jadi dia sangat tidak bermoral, karena tidak ada yang bisa menghentikannya. Sayangnya, dia meremehkan Dacu, dan juga meremehkan Tianxuanmen. Sebelum dia bisa membawa Xiao Ruoxi pergi, altar berdengung, dan pusaran muncul, menelan Xiao Ruoxi ke dalamnya. Ini adalah larangan Tianxuanmen, yang menggerakkan Ruoxi kecil, bahkan wanita berbaju putih pun tertangkap basah. Menarik. Wanita berbaju putih itu akhirnya berdiri, mengambil satu langkah ke langit, dan langsung pergi ke satu sisi, seolah dia tahu kemana Xiao Ruoxi dipindahkan, dan dia tidak bisa lepas dari pandangannya. Hentikan dia. Pria kuat dari Sekte Tianxuan mendesis, satu demi satu memblokirnya.
Kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu bisa. Wanita berbaju putih tidak memperlambat langkah teratainya, dan kata-katanya sangat halus, membawa kekuatan sihir dan paksaan tertinggi. Ketika bidak itu jatuh, terlalu banyak orang terguncang sampai tubuh mereka meledak. Darah menodai langit merah. Meski begitu, Tian Xuanmen tidak takut mati, dan datang satu per satu. Wanita berbaju putih itu mendominasi, dan dengan sapuan telapak tangannya, bayangan beterbangan di seluruh langit. Zeng, zeng. Tiba-tiba terdengar dua teriakan pedang, dua bayangan indah datang, satu dari kiri dan satu lagi dari kanan, memotong ke arah wanita berbaju putih. Yang datang adalah Chu Lingyu dan Hong Chengshui, yang pernah berada di Tian Xuanmen, dan datang ke sini setelah mendengar keterkejutan. Mereka juga Kaisar Semu, dan selain Kaisar Semu yang terguncang, mereka adalah yang terkuat. Namun, meskipun mereka adalah Kaisar Semu, keduanya jauh dari cukup untuk dilihat, dan mereka hampir musnah oleh telapak tangan wanita berbaju putih. Bukannya mereka tidak cukup kuat, tetapi wanita itu putih terlalu kuat. Di mana tempat sucinya? Chu Lingyu terhuyung dan memuntahkan darah. Di sisi lain, Hong Chengshui juga terhuyung-huyung, tubuhnya berlumuran darah merah cerah, dia bahkan tidak bisa berdiri diam, keterkejutan di matanya yang indah sulit disembunyikan, wanita berbaju putih itu terlalu menakutkan. Semut. Wanita berbaju putih itu tampak menghina dan bergerak lagi. Rekan Daois, senang bertatap muka. Diiringi dengan suara acuh tak acuh, sosok yang terwujud dalam kehampaan di depannya. Itu adalah seorang pemuda dengan pakaian putih dan rambut putih, seperti Raja Peri yang halus. Kaisar Raja Abadi. Para Tian Xuanmen sangat terkejut. Kali ini, wanita giok putih itu sedikit mengernyit, dia tahu asal-usul Raja Abadi Yuhua, dia tidak lebih lemah dari Di Huang pada level yang sama, dan kekuatan tempurnya masih lebih tinggi dari Kaisar, jadi dia tidak lebih lemah. Yang mengejutkan, Raja Abadi Yuhua sebenarnya berada di Dacu, salah perhitungan yang serius. Ini cara yang bagus untuk menjauhkan harimau dari gunung. Raja Abadi Yuhua berkata dengan ringan, berjalan selangkah demi selangkah, menginjak Dao Yun dengan setiap langkah, dan saat dia berjalan, pedang Dao muncul di tangannya. Sikapnya yang mengesankan mencapai puncaknya dalam sekejap, dapat dikatakan bahwa kekuatan tempurnya dalam kekuatan penuh, dia tidak tahu asal-usul wanita berbaju putih, tetapi dia tahu bahwa wanita ini sangat kuat, dan ada kekuatan misterius tertidur di tubuhnya, bahkan dia takut akan hal itu. Yang disebut Tiao Hulisan mengacu pada Di Huang dan Kaisar Semu Dacu. Di Huang berjalan dalam tidur tanpa alasan, dan dia pasti ada hubungannya dengan wanita di seberangnya. Sayang sekali orang tidak sebaik surga, dan wanita berbaju putih mengabaikannya sebagai raja yang abadi.